إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali berdoa Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama pelajari agama yang mulia ini, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menguatkan akidah kita. Dan insyaallah pada pertemuan yang bahagia ini kita akan melanjutkan manzumah atau bait-bait syair yang berkaitan dengan akidah yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Abi Dawud Sistani rahimahullahu ta'ala. Pada bait-bait sebelumnya pembahasan tentang keutamaan sahabat Rasulullah SAW, dan kita wajib sebagai generasi yang datang setelah mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka, di mana dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keridhaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua kejadian yang tercatat dalam sejarah tentang perselisihan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sudah membahas bahwasanya apa yang terjadi telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Adapun kita yang datang setelahnya berusaha menyikapinya dengan penyikapan seorang muslim yang tentu mengetahui keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita insyaallah akan melanjutkan jamaah sekalian bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan iman kepada takdir. Siapa yang ingin baca? Abu Hanif Muhammad Iqra. Wabil Qadari bait yang ke-21. Wabil Qadaril Maqduri semua 5, 10, 15. di situ 21.
Oh, nggak ada ininya. Wabil qadari al-maqdur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu iddini wa dinu afiyahu. San. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala satu bait ini Al-Imam rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan takdir. Wabil qadaril maqduri aikin. Maknanya dan dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, aikin, yakinilah dan berimanlah. Fa innahu di'amatu aqdiddin. Karena sesungguhnya beriman kepada takdir merupakan fondasi agama ini. Fondasi agama ini adalah beriman kepada takdir, salah satunya ya. Karena beriman kepada takdir merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Dan tidak diterima keimanan seorang sampai mereka beriman kepada takdir. Banyak Al-Imam Ibn Abi Daud menyebutkannya sebagai di'amah. Di'amah artinya iman atau rukun atau fondasi agama yang mulia ini, afyahu. Fa innahu di'amatu aqdini afyahu. Karena beriman kepada takdir merupakan fondasi agama yang mulia ini, yang paling luas dan yang paling mencakup seluruh aspek kehidupan. Itu makna dari afyahu ay wasi', kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Ya mas sekalian, beriman kepada takdir merupakan akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bahkan menjadi sebuah penjaga dari tauhid seseorang ya. Bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, al-imanu bit taqdiri nidhamu at-tauhid. Beriman kepada takdir merupakan nizam, pengikat dan juga penjaga tauhid seseorang. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa tenang dan tentram kehidupan seorang muslim sampai dia beriman kepada takdir. Hingga kalau seandainya seorang muslim benar-benar meyakini serta merenungi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak hanya ketentraman jemaah, maka kehidupan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena dia yakin tidaklah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dia kecuali itu merupakan sebuah ujian. Kalau seandainya takdir itu baik, dia bersyukur. Dan kalau seandainya takdirnya itu buruk, dia bersabar. Sedangkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, unwanus sa'adah itu ada 3. Unwanus sa'adah, 3 hal yang menyebabkan seorang bahagia adalah idza utiya syakar. Ketika diberikan oleh Allah anugerah berupa nikmat, dia bersyukur.
Dan itu pemberian dari siapa? Allah. Berkaitan dengan takdir. Wa idza tuliya sabar. Ketika diberikan oleh Allah musibah berupa kehilangan, berupa kekurangan bahan makanan, atau berupa kemiskinan, dia bersabar. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, hadzal bait fi itsbat ar-rukn sadis min arkanil iman wal imanu bil qadar. Bait ini menerangkan kepada kita tentang penetapan rukun yang rukun yang keenam dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Dan telah kita ketahui bersama dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam saat malaikat Jibril berubah bentuknya menjadi manusia, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan masalah yang agung dalam agama ini, diantaranya tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para ulama menyebutkan jamaah sekalian tentang sebab dicantumkannya hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, begitu juga dalam Arba'in Nawawiyah ya. Nyata sebabnya adalah ada dua orang yang dikenal telah menentang takdir, yaitu Ghailan Dimashqi, yang satu lagi Ma'bad Al-Juhani. Maka ketika mendengar kata tersebut, para tabi'in lupa masalah Yahya. Ketika mendengar kataan Ghailan Dimashqi dan juga Ma'bad Al-Juhani tentang takdir, mereka langsung bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hadis Jibril. Dan syahidnya padahal dalam perkataan Nabi SAW ini, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Walaupun hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Umar setelah menjelaskan hadis tersebut, Abdullah bin Umar mengatakan, idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Jika kalian bertemu kembali dengan kedua orang tersebut atau kedua perkataan yang dikeluarkan dari orang tersebut ya. Dan fitnah ini dimulai dari daerah Kufah. Maka kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yakhlufu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata yang sangat indah dari Abdullah bin Umar. Demi Abdullah bin Umar yang jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di antara mereka menginfakkan seluruh emas yang berbentuk gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Kalau seandainya gunung Uhud itu berubah semua menjadi emas, kemudian mereka infakkan emas tersebut di jalan Allah, maka tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian
kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa in hadama fala yabqa iman wala din. Kalau seandainya seseorang tidak mau beriman kepada takdir, maka tidak ada yang tersisa dari keimanannya dan juga tidak ada yang tersisa dari agamanya. Fad-dinu lahu furu'un katsirah walakinnahu yaqumu ala sittati usulin la yanfaqu ba'daha 'an ba'd. Agama ini memiliki cabang yang banyak ya, akan tapi tidak akan cabang tersebut buahkan manfaat kalau seandainya 6 rukun tadi tidak berada di bawahnya sebagai penopang. Wa bizawali syai'un minha yanhadimud din wa la yabqa. Kalau seandainya salah satu rukun tadi tidak diyakini atau tidak terpenuhi, maka agamanya akan hancur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melanjutkan dari perkataan beliau, faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar faqad naqada takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah akan tapi mendustakan takdir, maka sungguh kedustaannya atau pendustaannya akan menghilangkan atau meniadakan tauhidnya. Berarti jamaah sekalian, siapa yang mengingkari tentang takdir, dia telah kafir. Baik. Apa makna takdir jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ahmad memberikan makna tentang takdir, al-qadru qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketentuannya. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, takdir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, kemudian mencatatnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan setelah itu menciptakannya. Itu makna beriman kepada takdir. Seorang muslim beriman kepada takdir adalah seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, kemudian mencatatnya, kemudian menghendakinya, dan yang terakhir menciptakannya. Jadi tidak ada yang bergerak jamaah sekalian di dalam kehidupan ini, di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa nas yang berkaitan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala firman di antaranya dalam surat Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Kulla syai'in berarti segala sesuatu, semuanya itu. Semuanya yang terjadi itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala atau urusan Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentu. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir
yang diantara jamaah mungkin sudah menghafalnya. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka menginginkan atau menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkannya atau menghendakinya, dan Dia adalah Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-29 dari surat Takwir. Kemudian firman Allah dalam surat Al-A'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, kemudian yang telah membentuk dengan bentuk yang rupawan. Walladzi qaddara fahada, kemudian Dialah yang telah mentakdirkan dan memberikan petunjuk kepada yang telah Allah takdirkan. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Abdullah bin Abbas dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kullu syai'in biqadar hatta wad'uka yadaka ala khaddika. Semuanya itu telah ditakdirkan sampai engkau meletakkan tanganmu di pipimu, itu merupakan takdir. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Karena Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, segala sesuatu itu dengan takdir Allah, sampai seseorang merasa lemah atau tidak mampu melakukannya, dan juga kecerdasan dan juga kepintaran, itu semua berasal dari mana? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, fa kullu syai'in biqadar wa la yumkin an yakuna fil kauni syai'un lam yuridhu Allah wa lam yakhluqhu idil mulkuhu wal khalquhu. Maka segala sesuatu semuanya berasal dari takdir, dan tidak mungkin ada di dalam alam semesta ini sesuatu yang terjadi tanpa kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada yang menciptakan dari segala sesuatu kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerajaan segala sesuatu itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ciptaan itu adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir merupakan keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yang akan memberikan faedah dan juga buah di dalam kehidupannya. Makanya tidaklah seorang beriman kepada takdir kecuali seorang muslim. Walaupun di zaman sekarang jamaah sekalian, ada di antara mereka akhirnya melakukan bunuh diri, padahal dia seorang muslim. Sedangkan seorang muslim sejatinya ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, dia yakin bahwa itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan berputus asa. Sedangkan orang-orang kafir jamaah sekalian, dan masih tercatat ya, bunuh diri terbanyak itu berasal dari negara kafir. Di antaranya negeri-negeri sekuler dan juga
ateis. Ada salah seorang penulis buku yang disebutkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala, dan dia adalah seorang ateis. Menulis, aku adalah orang yang bahagia karena apa jemaah? Karena aku ateis. Dia menulis buku, aku adalah orang yang paling bahagia karena aku ateis. Tahu jemaah akhir hayatnya apa? Kalau tampak dia melemparkan dirinya ke tepi jurang. Karena dia tidak sabar dan juga tidak mengetahui tentang musibah serta cobaan berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan ini perkara yang paling penting dalam masalah takdir, yaitu mengimani 4 maratib atau 4 tingkatan dalam masalah takdir. Dan 4 tingkatan ini tidak ada kecuali dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya seorang muslim. Dan antum harus hafal jamaah, paling tidak 4 poinnya. Yang lebih utama hafal apa? Dalilnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah juga. Dan 4 maratib ini atau 4 tingkatan ini akan membantu seseorang dalam memahami takdir dan menguatkannya, menguatkannya. Yang pertama jamaah, tingkatan takdir atau tingkatan dalam beriman kepada takdir adalah al-imanu bi ilmillahil azali. Yang pertama, beriman bahwasanya seluruh takdir itu berasal dari ilmu Allah yang dahulu, al-azali yang dahulu. Maksudnya apa jemaah? Sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah tahu. Dan Allah juga tahu saat itu terjadi, dan Allah tahu sesuatu yang belum terjadi. Ada 3 waktu ya jemaah. Waktu yang lampau kalau dalam keilmuan kita yang terbatas, ilmu di masa terjadi sesuatu atau ilmu di masa mendatang. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang terjadi di langit dan di bumi. Dalilnya sangat banyak ya yang berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Luqman tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaka in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan atau mengutip perkataannya Luqman alaihi salam, Luqman rahimahullah, tentang wasiatnya kepada anaknya. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya dan memberikan balasan akan perbuatan tersebut. Sungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti. Segala sesuatu semuanya berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang
terluput jemaah. Apa yang kita lakukan sekarang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan Allah sudah mengetahui siapa saja yang hadir di majlis sebelum kita semua hadir di majlis. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala puji bagi Allah di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kemudian Allah mengatakan Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa huwar rahimul ghafur, dan Allah maha penyayang dan juga maha pengampun. Ini sebagian ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu juga dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kunci-kunci sesuatu yang gaib semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam daratan dan juga di dalam laut. Semuanya tahu jemaah. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun yang gugur jemaah. Kalau kita hanya melihat atau membersihkan daun-daun yang terjatuh dan tidak pernah kita menghitungnya jemaah, tapi Allah tahu di dunia ini, di hari ini, di waktu ini berapa daun yang jatuh. Itu daun jemaah. Apalagi yang dilakukan oleh manusia, tentu Allah lebih mengetahui. Daun saja Allah tahu, apalagi apa yang dilakukan oleh manusia, atau bahkan yang disembunyikan oleh manusia. Itu yang pertama, yaitu beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, di antaranya berkaitan dengan apa? Takdir. Kemudian yang kedua jamaah, tingkatan yang kedua, al-imanu bil kitabah. Beriman bahwasanya segala sesuatu telah tertulis catatan takdirnya di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam buku yang tersimpan. Dan ini sepatutnya kita yakini jamaah sekalian, bahwa apa yang kita lakukan
semuanya sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal dan juga dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dalam surat Al-Qamar ayat 52 sampai 52 dan 53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qamar, dan segala sesuatu telah mereka lakukan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan tercatat di dalam buku catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tidak ada yang terlewat. Nah, seperti saya azan terlebih dahulu jamaah. Betul. Alhamdulillah, amin, wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Martabat yang kedua ini jamaah sekalian adalah kita mengimani bahwasanya segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tersembunyi dan tersisa, semuanya telah dicatat. Di antaranya dalil dalam surat Al-Qamar yang telah disebutkan, dan juga dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala firman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa musibah atau terjadi musibah di bumi ini atau yang menimpa kalian kecuali telah tercatat di dalam kitab sebelum musibah itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguhnya bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Apa manfaatnya jamaah? Dalam ayatnya dilanjutkan, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau seandainya segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, maka faedahnya agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang hilang dari kalian. Anak, istri, pekerjaan misalnya, atau rumah, atau usaha yang dia mengalami kerugian, itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Terus kita mau apa jemaah? Kecuali bersabar dan menerima, karena itu sudah Allah cipta, Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelum itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dari kebaikan. Enggak perlu sombong, itu semua pemberian dan telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Makanya Allah sebutkan, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan di kebaikan, kenikmatan. Itu semua berasal dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak tentukan, niscaya kita tidak mendapatkannya. Hingga seseorang
tidak akan pernah merasa sombong dan juga ujub. Itu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa arshuhu 'alal ma'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr, Allah telah menulis seluruh takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa jaraknya jemaah? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Semuanya sudah tercatat. Sampai kita berada di masjid ini, sampai ada yang tertidur misalnya, sampai ada yang mencatat, semuanya telah tercatat. Sebelum 50.000 tahun langit dan bumi ini dicipta. Bukan kita yang jawab. Langit dan bumi sebelum tercipta 50 tahun Allah sudah tahu semuanya dan Allah catat rapi di dalam buku catatan takdir. Itu juga dalam hadis Ubadah bin Samit ya, radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub fajara bitilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayah bima aktub. Faqala Allah azza wa jalla uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, sungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Maka pena ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulis. Pena ini bertanya, "Famadza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadiru kulli khalaiq bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh takdir makhluk-makhluk sampai terjadinya hari kiamat. Fajara bitilka sa'ah, maka pena tersebut menulis segala sesuatu sampai hari kiamat itu diadakan atau Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Semuanya sudah tertulis. Itu juga dalam hadis masyhur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya gulam ihfadillaha yahfadka, ya gulam ihfadillaha tajidhu tujahak. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dalam hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi dari wasiatnya Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh para ulama wasiat ini dikatakan kepada Abdullah bin Abbas umurnya sekitar 7 atau 8 tahun, tapi sudah difahamkan tentang masalah takdir agar apa? Ketika besar dia sudah mengetahui bahwa kehidupan ini semuanya telah takdir. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah wahai anak muda, wahai anak kecil, segala sesuatu yang akan menimpamu itu tidak akan pernah meleset. Dan segala sesuatu yang tidak akan menimpamu maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu. Rufi'atil aqlam. Pena-pena sudah diangkat dan kertas sudah atau tinta sudah ke. Ketika kita mendengar hadis ini jamaah, kita semakin yakin segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Maka tidak sepatutnya seorang muslim itu terlalu bersedih atau terlalu bangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan baginya, karena itu semua Allah telah tentukan untuk kita. Yang ketiga jamaah, masih ada waktu, menit lagi semoga cukup. Yang ketiga,
tentang beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Bahwa Allah berkehendak segala sesuatu dan tidak ada yang mampu menahannya dan menolaknya. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal ya, tentang berkaitan tentang takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka menginginkan atau berkehendak atau kalian berkehendak kecuali atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini jemaah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehendak kita, tapi telah diawali dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu. Dan juga taufik dari siapa? Kalau bukan karena taufik serta kehendak Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sampai di masjid ini. Walaupun kita mengerahkan seluruh tenaga yang kita miliki, maka hendaknya kita selalu memuji atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat tersebut. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, itu dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa'lam anna ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma qad katabahu Allah lak. Ketahuilah kalau seandainya seluruh kaum atau seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan memberikan manfaat kecuali ketika Allah telah mentakdirkan. Dan sebaliknya, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu. Kalau seandainya seluruh kaum, seluruh dunia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepadamu kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada, hingga membuat seorang yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali ketika Allah kehendak. Itu juga tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan mudarat kepada dia kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan yang terakhir jemaah adalah tingkatan beriman bahwasanya seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dalam surat As-Saffat ayat 96. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan seluruh perbuatan kalian. Seluruh perbuatan kita itu juga ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Semuanya ciptaan siapa? Allah Subhanahu. Kesesatan dan juga hidayah itu semua ciptaannya siapa? Allah Subhanahu. Akan tapi yang perlu kita ketahui jemaah, apa yang dilakukan oleh kita dari kemaksiatan, jangan pernah kita beralasan dengan takdir Allah. Kenapa jemaah? Saya mau jawab sebagai penutup. Ayo. Karena kita semua yakin kita memilihnya benar. Kalau seandainya kita dipaksa untuk melakukan kemaksiatan, kita diberikan uzur. Karena diangkatlah pena diantaranya kepada orang yang
Dipaksa. Mamastukrihu alaihi, kata Nabi SAW. Dan orang yang dipaksa dia tidak akan tertulis dengan kemaksiatan. Tapi yang dia pilih sendiri, dia melakukannya tanpa paksaan, maka tidak ada lagi alasan melakukannya karena tak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ingin memotong tangannya seorang pencuri. Maka pencuri ini mengatakan, "Wahai Umar, aku melakukannya karena takdir." Maka dijawab Umar, "Aku juga memotong tangan engkau karena takdir Allah." Allah taala alam. Wassallallahu baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.